Nama Tuhan kudus adanya. Urala masakan alamasy. Urapashika tabashaka namasy. Kami rasakan urapan-Mu Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan saat ini. Kina makana namasyik ya rana. Kina rala bashakana namasyik ya rala bashakana. Kimarana masyana nakayara nabakara labayara bayara. Kinana labashakara namasyakara labayara labayara. Kinara kara labashakara namasyere. Kinara labakana namasyakara namasyakara namasyere. Kimarana makara namasyukura namakayara. Kinala bakara namasyere. Engkau kudus adanya Tuhan. Kalau hari ini Tuhan masih izinkan kami diberi kesempatan untuk bisa berada di dalam ruangan ini, merasakan hadirat Tuhan, merasakan kasih Tuhan, merasakan dekapan-Mu yang hangat buat kami Tuhan. Kami merasa tidak layak di hadapan Engkau Tuhan. Kami merasa diri kami kotor. Tapi Engkau dengan tangan-Mu yang terbuka menerima kami. Bahkan Engkau memeluk kami. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord. Sungguh kami menikmati dan terus kami ingin berada di hadapan-Mu Tuhan. Mereka roti sikete kata ya namasyakana. Mereka sikara namakara namasy. Kira la bayara la bala. Biarkanlah saat ini kami akan duduk diam Tuhan. Fokus, konsentrasi. Dengarkan isi hati-Mu Tuhan. Biar apa yang kami bisa pelajari di pagi hari ini menjadi rema buat diri kami. Bisa menjalani hidup kami 1 minggu ke depan. Dengan perbaikan, peningkatan, dan penyempurnaan karakter-Mu Tuhan. Kuduskan diri kami semua. Supaya jemaat-Mu fokus mendengarkan, meresapi, dan menjadikan segala yang dia dengarkan itu menjadi rema buat dia. Dan urapi berkati juga Tuhan lidah bibir hamba-Mu, supaya hamba-Mu juga bisa menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kita semua katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk tim musik. Nanti kembali lagi ya. Terima kasih juga buat production yang ada di belakang. Tepuk tangan buat mereka semua. Terima kasih untuk usher, pendoa, kids church yang ada di sebelah, yang terkadang nggak terlihat, tapi mereka punya tanggung jawab dan tugas yang lebih dahsyat lagi. Karena mereka mempersiapkan generasi-generasi berikutnya yang jauh lebih militan daripada kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, saya nggak tahu Bapak dan Ibu semuanya merasakan hal yang sama. Ada urapan dan hadirat Tuhan yang cukup kuat di pagi hari ini. Dan kita bisa menikmatinya. Bahkan kalau saya udah masuk dalam hadirat seperti itu, biasanya kepengennya nggak mau lepas lagi. Pengen terus di situ. Tapi kalau terus di situ kan artinya ya nggak ngapa-ngapain juga gitu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, judul tema atau sharing saya hari ini adalah Roh Kudus adalah sang penolong buat kita semua. Jadi kalau kita bicara Roh Kudus, ini agak teoritis sedikit. Kita coba merenungkan dan meresapinya pelan-pelan supaya kita bisa memahaminya. Kalau kita bicara mengenai Roh Kudus itu adalah keunikan sebenarnya yang dimiliki oleh kita. Jadi kita tuh punya keunikan dibanding dengan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain.
Kalau makhluk ciptaan Tuhan yang lain pasti punya tubuh dan jiwa. Tapi nggak semua ciptaan Tuhan punya roh. Yang punya roh hanya manusia saja. Kenapa manusia diciptakan atau dibuat Tuhan punya roh? Pada saat dibuatnya mungkin sama kali ya. Cuma kalau kita lihat dari Kejadian 1 pada saat penciptaan, hanya manusia yang dibuat oleh Tuhan. Yang lainnya diciptakan, dan kata Ibraninya bara Elohim. Artinya apa? Tuhan menciptakan dari yang ada menjadi dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah ciptaan yang lain. Tetapi khusus manusia, Tuhan katakan, mari kita buat manusia yang segambar dan serupa dengan kita. Jadi manusia ini memang ciptaan yang paling unik, buatan Tuhan yang paling unik. Apalagi pada saat sudah jadi, kemudian Tuhan meniupkan nefasnya. Itu artinya mengempartasikan roh Tuhan. Jadi anggapannya begini nih, kalau kita nanti siang khotbah berikutnya kita bicara masalah Google, ya Google aplikasi. Tapi yang hari ini kita agak berat, pagi hari ini agak berat, nanti siang agak ringanan dikit. Pagi ini kita bicara Roh Kudus. Roh Kudus itu anggap aja kayak aplikasi. Aplikasi Google itu udah ada kan ya. Nah, Anda adalah HP-nya. Kalau Anda adalah HP kepengen punya Google yang bisa melakukan segala sesuatunya, itu kan kita tinggal download aplikasi Google, betul ya? Pertanyaannya, semua manusia udah punya aplikasi terhadap Tuhan, punya aplikasi untuk berkoneksitas dengan Tuhan. Semuanya sama, mau orang percaya nggak percaya punya itu. Tinggal orang itu mau download atau tidak. Terkadang kalau kita download saja, sudah di-download tapi didiemin, nggak dibuka, dan kita nggak nulis semua profilnya dan login, nggak bisa juga kan? Maka pada saat sudah download pun, Anda juga harus melakukan login. Maka sekarang ada istilahnya, Anda mau login atau logout. Nah, apa yang maksudnya? Nah, Roh Kudus itu tuh ada semua di dalam diri kita. Tinggal kita mau download dan login nggak? Kalau kita udah login, percaya saya, Roh Kudus adalah roh yang ada di dalam diri kita ini sama dengan roh Allah. Karena itu berasal dari Allah. Nefasnya Allah masuk dalam diri kita. Tinggal kita memanfaatkannya, memberdayakan roh itu atau tidak. Kalau kita sudah bisa download dan login dengan roh Allah, menghidupkan roh Allah yang ada di dalam diri kita, sehingga roh itu bisa menyala, maka itulah muncul kehidupan spiritual kita yang lambat laun kita bisa merasa ada rasa haus setiap saat. Kok spiritual saya, rohani saya kok semua segini-segini aja ya? Aku ingin tahu lebih dalam lagi. Udah nyampe situ, masih haus lagi ya? Aku mau cari lagi. Pertanyaannya, Bapak dan Ibu yang hadir di sini merasakan kerinduan itu setiap saat atau tidak? Kalau itu dirasakan, saya nggak tahu, perasaan saya kalau mendekati hari Minggu dan hari Senin ini ada satu kegirangan yang kepengen saya, walaupun terkadang capeknya luar biasa, tapi kalau hari Senin, wah ada sel group ya. Di rumahnya siapa nih? Rumahnya Bu Ana, rumahnya Bu Rita, rumahnya di mana? Kalau nggak capek banget, pasti saya akan datang. Kenapa? Ada kerinduan untuk bisa berkomunitas dengan orang-orang yang sudah download roh yang sama, sudah login dengan sama, supaya apa? Bisa saling sharing. Nangkap ya? Nah, kalau kita sudah download dan login, ada koneksitas dengan Allah. Nangkap sampai sini? Oke. Zaman dulu perjanjian lama, semua dari sejak manusia diciptakan lalu jatuh dalam dosa, itu pasti ada kerinduan muncul dari setiap manusia untuk berhubungan erat dengan Bapa. Anaknya Adam dan Hawa itulah Kain. Lalu siapa? Habel. Memang Kain agak berbeda, tapi Habel bisa punya koneksitas. Ada kerinduan itu. Di perjanjian lama, gara-gara manusia jatuh dalam dosa, mau berhubungan dengan Tuhan itu agak sulit. Betul ya? Karena harus ada, karena Tuhan sendiri, kehadirat Tuhan ada di ruang maha kudus daripada bait suci. Itu pun setelah Pentatuh lewat semuanya. Setelah aturan bait suci, kemah suci berlangsung, maka didirikanlah bait suci, di dalamnya ada ruang maha kudus. Manusia biasa hanya ada di luar. Karena yang bisa masuk ke ruang maha kudus adalah
imam besar, keturunan Harun. Jadi harus ada perantara, ada perwakilan ke sana. Susah banget untuk bisa komunikasi dengan Bapa. Betul ya? Lalu Tuhan katakan, aduh kalau begini caranya nggak ngonek-ngonek nih. Maka Tuhan membuat firman-Nya menjadi manusia supaya menjadi setara dengan kita, hidup dengan kita. Dan pada zaman Yesus hidup selama kurang lebih 33 tahun hidup di dunia, semua manusia bisa pegang, semua manusia bisa melihat, semua manusia bisa merasakan hidup bersama Yesus. Betul ya? Ada hubungan anak Allah, ada hubungan dengan firman Tuhan yang begitu dekat. Tapi yang bisa nikmatin adalah orang Israel yang ada di sekitar Yesus saja. Tidak bisa semua orang bisa merasakan hal yang sama. Ada keterbatasan karena firman Tuhan adalah Allah, tetapi pada saat firman itu menjadi manusia, maka ada keterbatasan, ada ruang dan waktu yang membatasi dia untuk bergerak dan tidak bisa memberkati semua orang di dunia. Hanya orang yang dekat dengan dia. Dan pada saat Yesus wafat dan bangkit dari ketiga, sebentar lagi kita akan memperingati kenaikan dia ke atas, ke surga. Dan setelah itu ada Pentakosta. Tuhan Yesus katakan, kalau aku masih ada di bumi, aku nggak pulang ke Bapa, maka kau akan terbatas. Biarkanlah aku pulang ke bumi dan aku akan mengutus penolong supaya semua orang di dunia ini bisa download dan login dengan gampang. Nangkep ya? Ada Roh Kudus yang dicurahkan buat kita semua. Tinggal kita mau download dan login atau enggak. Itulah zaman-zaman kita sekarang. Tuhannya ada di hati kita. Melalui Roh Kudus yang dihidupkan di dalam diri kita. Tinggal kita mau download dan meng-on-kan enggak? Menyalakan, login. Kalau itu terjadi, maka kita akan punya koneksitas dengan Tuhan dengan baik. Di Yohanes 14 ayat 26, next slide. Dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi selama 3,5 tahun Yesus mengajar bangsa Israel, yang sekarang kita bisa ikut belajar juga, karena dalam Alkitab kita begitu banyak ajaran Kristus, terutama di ajaran baru, kita bisa belajar dari Alkitab kita. Zaman waktu itu langsung to the point, langsung diajar langsung dengan Tuhan. Itu pun dari 12 murid, berapa yang gagal? Ada 3 sebenarnya yang gagal. 1 yang fatal, 2 bertobat. Yudas itu yang gagal total. Petrus gagal karena menyangkal, tapi at the end dia bertobat. Thomas juga gagal karena tidak percaya, tapi akhirnya dia percaya. Bayangkan, face to face, mentorshipnya langsung dengan Yesus saya. Dari 12 murid, 25% relatif fail. Walaupun ada yang fail, nggak lulus, nggak diwisuda. Ada 2 yang hair dan akhirnya diwisuda. Kan gitu ya. Nah gimana dengan kita? Yang hanya belajar dari kitab suci, Alkitab, mungkin ada ahli teolog, guru mungkin pengkhotbah, kita belajar di situ. Masih ada jeda. Kalau tidak Roh Kudus yang kita on-kan, kita nggak login terhadap Roh Kudus, bingung. Bingung. Bagaimana bisa Tuhan Engkau ngajarkan kami untuk mengasihi orang yang tidak layak kami kasihi? Secara manusiawi saya susah mengasihani orang yang tidak layak saya kasihi. Tapi Tuhan menuntut dan mengajarkan itu. Tapi Tuhan Yesus gak cuma mengajar omong-omong doang, gak omong-omong, tapi dia praktek. Karena pada saat dia disiksa luar biasa di atas kayu salib, dia katakan, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Inilah praktek. Jadi kepada ibu sekalian, mari kita download dan login, gak sekedar download, tapi login, hidupkan aplikasi Roh Kudusmu, hidupkan Roh Kudusmu di dalam hati, supaya pada saat kita mendengarkan khotbah, pada saat kita membaca Alkitab, Roh Kudus yang mengajarkan kita secara langsung. Peka terhadap, kita harus membangun kepekaan kita terhadap suara-suara Roh Kudus dan suara Tuhan. Siap? Siap nggak Bapak dan Ibu?
Mau nggak mau, siap nggak siap harus siap. Karena kalau kita nggak siap ya lewat nanti kan. Akan tetapi, next slide. Ada satu next slide di sini nih yang luar biasa. Keputus ya tulisannya ya. Terus nggak? Oh nggak, di sini nggak, di sana yang terputus. Oke. Ternyata manusia hidup itu untuk apa? Menghadapi dan menyelesaikan masalah. Banyak orang mengatakan, saya mau masuk Kristen, kenapa masuk Kristen? Terkadang ngomongin Kristen, yang benar, konotasi apa, intonasinya Kristen atau Kristen. Banyak orang, enak ya jadi orang Kristen. Diberkati. Bahkan kakak kandung saya katakan, panggilan nama saya kan kalau di keluarga namanya nama Cina, Wiwi. Wih, lu enak dong, jadi pendeta aja. Pasti kaya. Kalau jadi pendeta kepengen kaya, ya kita nggak jadi pendeta yang benar. Kaya atau tidak tergantung Tuhan lah ya. Tapi banyak orang melihat orang luar sana jadi Kristen tuh enak. Jadi Kristen tuh enak. Karena apa? Kelihatannya diberkati luar biasa. Padahal pada saat mereka login ke Kristen, mereka baru tercelikan dan merasakan, loh kok begini ya? Karena ingat, Anda mau agamanya apa saja, manusia hidup tugasnya adalah menghadapi dan menyelesaikan masalah. Tidak boleh lari dari masalah. Nggak boleh menghindari dari masalah. Apalagi jangan cari masalah. Hidup aja udah punya masalah, cari masalah pula gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah itu? Masalah itu Anda pandang ringan atau berat tergantung pada respon Anda. Kalau Anda merasakan fisik Anda capek, kemudian otak Anda mengatakan, wah aku capek, luar biasa. Pada saat kita ngomong itu, rasa capek itu tiba-tiba berlipat kali ganda. Walaupun kita nggak boleh menipu tubuh kita. Tubuh kita masih ada keterbatasan. Tetapi kalau kita udah merasa capek, nggak perlulah, menurut saya, nggak perlulah kita selalu mengeluh. Sekali oke, tapi kalau berkali-kali kepada siapapun yang ini, aku capek, ya capek beneran. Justru pada saat kita capek, bukan diomongin, tapi ngapain? Tidur, istirahatkan tubuh kita. Tapi ya jangan manja. Capek dikit, healing Ayo ke gereja, ntar capek. Mau healing dulu, jalan-jalan dulu Ya kita menjadi benar-benar capek jasmani dan rohani nanti ya. Jadi kita harus menghadapi segala sesuatunya itu dengan baik. Dan kita hadapi masalah itu dengan pantang menyerah, dengan gagah berani kita hadapi. Layaknya Daud melawan Goliat gitu ya. Nah, ada 3 hal yang ingin saya coba tanamkan atau sharingkan buat jemaat di NIC Bekasi ini. 1, next slide. Poin pertama, setiap masalah ada kadaluarsanya. Percaya nggak? Rasanya kita kepengen percaya ya. Apalagi yang ngadapin masalah bertubi-tubi kok nggak selesai-selesai. Kepengennya diimani. Yes, masalah pasti ada kadaluarsanya. Next slide. Karena untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Amin. Masalah itu Anda kadaluarsa atau tidak tergantung dari kita sendiri juga. Kalau sudah selesai, sudah diselesaikan Tuhan, tapi kita masih menganggap itu menjadi masalah, itu tetap masalah. Ada satu cerita, suatu saat ada pengemudi truk bak gitu ya, lewatin jalan, dan di tengah-tengah jalan dia melihat ada bapak tua sedang memikul. Kalau di Jawa Tengah sana kan banyak yang jualan alu. Apa sih alu itu bahasa Inggris? Yang buat ngulek tuh, batu ulekan gitu kan. Komplit kan biasanya bisa bawa berapa set gitu, kiri kanan, berat banget kan. Bapaknya udah tua, ngangkut gitu, berat sekali, dia jalan pelan-pelan. Lalu supir truk ini masih kosong, tujuannya sama. Ada tergerak hatinya untuk menolong sang bapak. Dia berhenti, lalu dikatakan, Pak, naik aja Pak, aku antarin bapak mau kemana. Sehingga cerita udah ngomong-ngomong, oke, bapaknya naik ke atas bak.
Ya naik ke atas bak, dianterin truk itu sampai tempat tujuan, sopirnya buka baknya, tapi bapaknya nggak pernah naruh pikulannya, tetap dipikul walaupun naik truk. Kalau kita melihat cerita atau mendengar cerita ini, kita ketawa kan ya. Kayaknya ada sesuatu yang kocak bener. Udah ditolongin bukan artinya dia taruh pikulannya, dia duduk istirahat. Dia tetap berdiri, dia pegangan dan pikulannya tetap ada. Tapi apakah kita sama seperti Bapak itu? Terkadang kita ngelihat masalah, kita memikul masalah begitu berat. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Tuhan sudah bukakan truk pengangkutnya. Anda tinggal naik, lepaskan bebanmu kepada truk itu, Tuhan. Yang akan menjadi truknya adalah Tuhan. Pindahkan pikulannya. Biar Tuhan yang topang dan engkau take a rest. But you know, kita bukannya naruh pikulan. Digendong Tuhan pun kita tetap mikul. Seolah-olah kita nggak percaya Tuhan kuat. Benar? Kan kita kocak ya. Tuhan udah tolong tapi kita masih ngangkut terus, masih menganggap itu jadi beban. Kalau Tuhan terkadang bisa menggendong kita 100%, tapi terkadang Tuhan juga, yuk kita bareng-bareng. Dari kamu menarik beban kamu sendirian, aku mau naruh kuk. Kuk itu adalah dua kan, supaya nggak cuma kamu aja, aku pun ikut narik. Tapi pada saat Tuhan naruh kuk dan Tuhan ikut narik, kita ya berontak. Tuhan yang mau ke kanan, Tuhan aku mau ke kiri aja. Ya kuk itu akan terpencar-pencar, nggak akan jalan-jalan juga, kita jadi berat. Harus kita bisa ngikuti kemana Tuhan mau, dan pasti kita ngikutin, pasti Tuhan akan angkut semuanya dengan baik. Kadaluarsa atau tidak tergantung dari kita. Next slide. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus, kalau Dia masih ada di bumi ini, Dia nggak bisa nolong satu-satu, maka Dia akan pergi pulang dan akan minta Bapa untuk mencurahkan roh itu menolong kita semua. Next slide, ada satu ungkapan. Daripada didera kesedihan berkepanjangan, berilah ruang pada Roh Kudus untuk bekerja dan memulihkan Anda. Amin. Masalah itu semua orang dapat masalah. Gak usah bersedih terhadap masalah. Memang bersedih boleh, tapi jangan bersedih berkepanjangan. Pada saat kita bersedih, reaksi manusiawi. Tapi pada saat kita sudah bersedih, remember, ada Roh Kudus, Sang Penolong yang akan menolong kita. Relakan beban itu kepada Dia. Niscaya beban kita akan semakin ringan. Amin. Poin kedua. Next slide. Setiap masalah pasti ada solusinya. Bahkan ada lagunya, badai pasti berlalu. Semalam Bekasi ada badai. Kalau semalam, kemarin ya, bukan semalam, dari siang ada badai. Kita yang istri saya nggak memperhatiin, tapi saya memperhatikan ada berita. Oh, Kali Bekasi mulai naik nih. Jembatan besi airnya udah mulai naik. Kita was-was lagi karena mengingat pengalaman di bulan Februari, akhir Februari kemarin kan. Tapi saya cek langsung keluar, oh selokan masih kering, masih aman. Terus kita pergi, pas pergi hujan gede gitu kan. Badai saja itu bisa berlalu kok. Banjir saja pasti akan ada surutnya kok. Apalagi masalah manusia, pasti ada solusinya. Asal kita benar-benar mau lock in pada Tuhan, lock in terhadap Roh Kudus, pasti Roh Kudus akan menyelesaikan semuanya. Next slide. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Inilah firman yang kuat. Kalau Anda ngadapin masalah, remember Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini energi. Bersyukur kita punya Kak Ariana sekarang ya, Kak Ana. Kalau ada yang sakit-sakit dikit,
Karyana ada diinfus apa nih? Diinfus apa? Boosternya luar biasa gitu kan. Jarang-jarang gereja punya perawat yang bisa tahu infus dan injeksi yang bisa menopang kita gitu. Dahsyat. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Inilah iman yang luar biasa. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Terkadang kalau kita menghadapi berbagai masalah yang besar, sanggupkah kita angkat pujian ini? Kalau kita sanggup nyanyikan ini, ada energi yang masuk kembali, yang menenangkan dan meredakan kita. Karena apa? Roh Kudus mulai berbicara. Roh Kudus mulai menuntun kita. Roh Kudus mulai mengajarkan kita. Roh Kudus mulai mencelikkan mata kita. Sama seperti sang bujang Elisa yang begitu khawatir. Elisa, buruan. Tentara sudah ngepung, bala tentara Aram sudah mengepung kita. Kita bakalan kalah nih. Elisa tetap tenang karena Elisa bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Elisa bisa melihat tentara surgawi yang jauh lebih besar daripada tentara Aram. Elisa katakan tenang. Lalu Elisa berdoa, Tuhan bukakan, celikan mata bujangku supaya dia bisa melihat tentara surgawi yang mengepung tentara Aram. Pada saat dibukakan bujangnya, wow, tentara surgawi yang membela kita jauh lebih besar. Kalau kita buta terhadap masalah kita, how to solve, bagaimana kita menyelesaikannya, minta pada Tuhan, bukakan mataku Tuhan untuk bisa melihat kekuatanmu dan kekuasaanmu untuk bisa menolong aku, menghancurkan semua masalah yang ada di hadapanku. Kalau koneksitas kita, login kita lancar, signal kita juga bagus, Tuhan akan bukakan mata kita dan melihat itu untuk menjadikan kita lebih beriman lagi, lebih percaya. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, hajar terus bersama dengan Tuhan. Amin. Next slide. Daripada mengandalkan kekuatan sendiri, mintalah apa? Hikmat dari Tuhan. Agar dapat menemukan solusi bagi masalah Anda. Pernahkah Bapak dan Ibu merasa ada masalah di perusahaannya? Lalu pernahkah kita belajar atau mencari hikmat dari Allah melalui Alkitab kita? Terkadang kita mikir, ya, Alkitab itu kan agama Kristen tadi Pak. Belajar Roh Kudus, belajar iman. Nggak ada manajemen di dalamnya Pak. Kalau ngomong manajemen perusahaan ya larinya ke konsultan, larinya ke buku-buku manajemen dong Pak. Betul? Tapi ingat, ilmu manajemen semua, ilmu yang ada di dunia ini, termasuk ilmu kedokteran, semuanya berasal dari Alkitab. Alkitab itu buku. Kalau sekarang jadinya Alkitab. Karena udah mulai pakai tab, pakai HP. Itulah ilmu dari segala ilmu dari Alkitab kita. Percaya nggak omongan saya? Halo? Percaya nggak bahwa Alkitab kita ilmu di atas ilmu yang ada di dunia? Amin? Aminnya kencang? Baca nggak? Lebih suka baca Xiao Tio Eng Hiong 65 jilid, buku cerita silat karangan Chin Yung yang filmnya berulang-ulang di remake terus. Buku silatnya ada 65 bab, 65 kitab, bacanya getol, tapi baca Alkitab yang satu buku kita lupa. Padahal kita amini bahwa ilmu dari segala macam ilmu dunia ada di Alkitab. So belajarlah. Gak gampang, tadi pagi saya baca Ayub 38 ayat 32 gitu ya. Tiba-tiba Ayub 38 ayat ke-32 benar. Saya lihat ada sesuatu yang bahasanya aneh. Mintaku buruj. Ayo, saya pikir ini Alkitab salah ketik atau apa ya? Kok ada istilah mintaku buruj?
Saya lari ke ChatGPT, AI. Minta kuburuj itu apa sih? Ternyata itu adalah satu nama lintasan rasi bintang. Karena itu Tuhan lagi menjawab, Ayub, emang kamu bisa bikin lintasan rasi bintang yang bagus, bisa bikin bintang-bintang yang indah? Come on, I am the Lord who make it everything. Intinya begitu, gambaran dari ayat itu. Tapi ada istilah minta kuburuj gitu. Saya lupa tadi ChatGPT juga ada bahasa Arabnya, ada tuh apa gitu, ada bahasa. Karena minta kuburuj itu aslinya dari kata bahasa Arab. So, kalau kita memang, saya udah 10 kali baca Alkitab, baru sekarang aware ada istilah itu. Artinya apa? Yang 9 kali dulu mungkin bacanya lewat doang gitu kan. Yang sekarang mungkin bacanya lebih teliti. Kok ada kata aneh ya? Mulai cek. Nah ini loh Bapak dan Ibu, baca Alkitab itu ya gak bisa sekali. Aneh bin nyata, kalau kita membaca Harry Potter, nggak tahu Harry Potter berapa buku ya deh. Harry Potter dibaca, sekali baca inget ceritanya. Tapi kenapa pada saat kita baca Alkitab sekali nggak bisa inget? Ya kan? Maka kita harus berulang kali untuk membacanya. Saya selalu ngomong ke cell group. Pak, kenapa cell group selalu mengulang-ulang terus? Apa yang diajarkan, sudah dikhotbahkan, diulang lagi. Saya sebagai pemerhati pendidikan, saya melihat pembelajaran yang baik, metode yang paling bagus dalam sistem pembelajaran adalah mengulang, repetitions. Anak-anak di sekolah itu minimal satu pelajaran diulang 6 kali. Diulang dalam hal mendengar, diulang dalam dengerin kaset, diulang dalam hal membaca, terus dengan empat macam panca indera kita. Kalau dalam hal belajar itu 4 macam panca indera ya, ada mata, telinga, mulut, hidung terkadang, perasaan terkadang. Tapi yang jelas 3 indera untuk belajar itu dimanfaatkan semua. Untuk apa? Bisa nangkep. Clear ya? Jadi ilmunya, solusinya ada di Alkitab. Yang ketiga, yang terakhir. Selain itu semua, ingat kita masih punya Roh Kudus yang siap menolong kita. Next slide. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Masalah itu sebenarnya adalah alarm buat kita. Untuk menjaga hidup kita tetap dalam jalurnya Tuhan. Ini ceritanya. Kalau kita setiap kali bekerja, setiap kali bertindak, selalu sukses, selalu berhasil, dan hidupnya diberkati dengan luar biasa, terkadang muncul kesombongan diri kita. Lupa kalau ada Tuhan yang menyertai kita. Betul? Makanya Tuhan izinkan kita diberi masalah. Supaya kita kembali lagi kepada Tuhan. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya masalah, itu bukan artinya Tuhan gak cinta sama kita. Tapi Tuhan sedang cinta sama kita supaya kamu masih ingat aku loh. Robertus, ingat. Aku Tuhanmu masih ada beserta dengan engkau. Maka ada masalah supaya apa? Engkau ingat dan kau kembali ke dalam pangkuanku. Sama saya dengan papa saya pada saat papa saya masih hidup. Kalau happy-happy saja, terkadang ya ngobrol biasa aja. Nggak intens, nggak ada intimacy yang lebih daripada ayah dan anak seperti biasa aja. Tapi pada saat saya menghadapi masalah, tiba-tiba saja saya minta waktu papa saya lebih intens lagi. Ngobrol nggak asal ngobrol, tapi benar-benar saya bisa. Terkadang saya masih ingat papa saya duduk di sofa, lalu saya tiduran, kepala saya ada di paha dia, lalu saya cerita, Pak tadi di ini ada masalah gini. Menurut papa gimana ya? Papa saya ambil ngejelasin, memberikan advice sambil dia mengusap kepala gitu. Itu adalah satu sentuhan yang luar biasa. Sehingga saya ambil kesimpulan, kalau ada masalah itu memang membuat kita lebih dekat lagi dengan papa kita. Dan Bapak kita terbuka sebenarnya setiap saat. You happy or you are sad, I'm still opening my hands.
sebenarnya. Cuma biasanya kalau kita happy, nggak datang ke Bapak untuk meluk, Papa thank you ya. Kalau ada masalah baru, Papa tolong aku. Betul? Ingat, Roh Kudus masih ada dengan kita. Amsal ke-30 mengatakan jangan sampai, ini next slide-nya kita bicara Amsal. Amsal 30 itu jangan sampai kalau kita jangan berikan kepada kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Kan terkadang kalau kita happy-happy terus, kaya raya, diberkati luar biasa, kalau tanya, datang ke gereja dong. Ini kan usahaku. Ini adalah karyaku. Mau nikmatin aja, nggak mau gereja. Siapa sih Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku jadi mencuri, mencemarkan nama Allah. Atau bahkan terkadang lebih parah lagi, aku menghujat nama Allah. Karena saking miskinnya. Artinya apa? Berikanlah kepada kita selalu minta pada Tuhan. Tuhan berikanlah kondisi buat diri saya, supaya nggak terlalu tinggi, tapi juga nggak terlalu rendah. Yang pas buat aku takaranku, supaya aku tetap ingat akan Engkau, tapi aku juga ingat bahwa di bawahku masih ada yang perlu aku topang. Nangkep ya? Jadi apapun keberadaan kita, don't look up. Kalau kita melihat ke atas, kita akan iri. Buset, dia enak amat ya, ke gereja jarang-jarang, tapi kenapa semakin kaya? Beli emas, dikit kemarin dapat duit, beli emas, tiba-tiba emasnya naik. Dia jual, sekarang emasnya turun. Kan itu hoki banget gitu kan. Nanti pada saat turun banget dia beli lagi, untuk cuannya berkali-kali lipat, tapi jarang ke gereja. Kalau udah modal gitu kita akan kecewa. Terus apa untungnya kita datang gereja dong? Kita datang gereja nggak cuma sekali lagi, habis ibadah 1 ikut ibadah 2, pengen tahu Google-nya nanti kayak apa. Nanti bila perlu ada kehausan lagi, kita akan ikut youth lagi. Walaupun tampang sudah berumur tapi hatinya youth katanya. Aku juga ikut youth. Kalau ada yang 3 kali ibadah hari ini, haleluya. Tapi kok nggak kaya-kaya ya? Remember, Tuhan pasti memberikan takaran yang pas buat kita. Kalau kita sedang dalam posisi di bawah, don't look up, look down. Kita lihat ke bawah, ada yang lebih rela lagi daripada kita. Artinya apa? Tumbuh rasa syukur. Untung saya nggak seperti dia. Walaupun kita nggak mencaci dia ya. Untung nggak seperti dia dalam kondisi yang lebih bawah. Tapi saya ingin dipakai Tuhan. Aku mau nolong dia Tuhan. Kan Pak Gembala selalu mengajarkan kita. Jangan minta berkat untuk jadi kaya. Tapi mintalah Tuhan izinkan aku memimpin satu perusahaan atau organisasi. Supaya orang-orang yang punya pekerjaan itu bisa bekerja dengan aku. Gitu kan ya. Bapak dan Ibu sekalian, statement untuk yang ketiga, next slide, adalah daripada kegelisahan tak kunjung sirna, serahkanlah segala kekhawatiran dan masalahmu kepada Roh Kudus Sang Penolong dan Penghibur itu. Bapak dan Ibu, slide berikutnya yang tadi ya, Amel yang putih ya, lembar putih. Nih, ini riset seorang profesor Universitas Harvard katanya. Kalau di realitinya profesor itu punya kertas putih, ada dikasih titik. Sama nih, seolah saya menunjukkan Anda kertas putih ada titik. Pertanyaannya simple. Bapak dan Ibu lihat apa? Ya, Bapak dan Ibu lihat apa? Titik hitam. Ada yang lain? Ada yang lain? Mayoritas orang hanya melihat titiknya. Itulah your problem. Itulah masalah Anda. Anda yang fokus pada masalahnya. Lupa sekelilingnya adalah lembar putih. Lembar putih adalah menunjukkan kebaikan Tuhan yang pernah Anda rasakan, yang pernah Anda alami. Kalau Anda fokus pada titik itu saja, lupa kepada kebaikan Tuhan, Anda juga lupa bahwa Tuhan itu ada dan menyertai kita, menolong kita, menopang kita. Amin. Kalau kita lihat gambar ini jangan cuma titiknya doang. Lihat juga ada lembaran putih. Ada berkat Tuhan yang luar biasa yang pernah kita alami. Believe it. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini juga Tuhan akan tolong. Akan datang juga Tuhan akan tolong kita. Amin. Slide berikutnya.
Konklusi, kita memahami bahwa semua masalah pasti ada kadaluarsanya. Yang sudah Tuhan siapkan juga solusinya. Untuk menyadari kuasa Roh Kudus dalam hidup kita ini akan sangat melegakan kita. Karena dia siap menolong kita. Kita menyadari akan penyertaan Allah sehingga kita siap menghadapi setiap tantangan hidup kita. Bapak dan Ibu, pada saat di sel group ada statement dari teman-teman mengatakan, kalau Pak Robertus dan Ibu Heni merupakan suratan terbuka, ada keteladanan ini. Dalam hati saya, itu satu apresiasi yang besar. Tapi sekaligus at the same time, itulah beban buat saya. Untuk tetap menjaga apresiasi itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Minggu lalu, Kohben juga ada sharing. Bahwa apapun yang diapresiasi, jangan pernah kita tolak. Oh, Pak Robert itu memberkati saya. Oh, Pak Robert sini. Terima aja. Gak pernah kita tolak. Terima. Itulah kembang-kembang mawar-mawar yang indah. Yang saya ambil, saya terima, saya kumpulkan. Nanti di rumah pada saat kita merenungkan. Mawar merah, mawar kuning, mawar putih, mawar ungu itu aku rangkai. Menjadi satu hand bouquet. Yang kita persembahkan kepada Tuhan di malam hari ini. Lord, thank you. Today I give to you a bouquet of beautiful flower for your glory. Amin. Gak gampang Bapak dan Ibu menghadapi masalah. Saya bisa khotbah hari ini dengan berapi-api mungkin. Tapi remember, kami berdua pun dalam keluarga ada masalah juga. Firman ini bermata dua untuk Bapak dan Ibu, juga untuk kami. Supaya kami bisa menghadapi apa yang menjadi sharing saya. Slide terakhir, boleh tim musik naik ke atas. Slide terakhir, dikatakan bahwa di Sefanya 3 ayat 17, semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita adalah untuk mengerjakan kebaikan. Dan memproses kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih kuat. Amin. Remember, download, login pada Roh Kudus. Niscaya apapun yang kita hadapi, pasti Tuhan akan tolong, Tuhan akan sertai kita, penyertaan Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita, dan kita akan terus ditopang dan ditolong Tuhan. Mari kita angkat pujian, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat nahan diri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada agar ku tidak tersesat. Mengikuti jalan Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku bersyukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu.
Mari kita Kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur simfoni indah, ajaib, ajaib. yang beribadah, Yesus Tuhan. Biar musiknya mengalun. Ya Tuhan, apapun yang kami hadapi di depan nanti Tuhan, apapun yang kami hadapi saat ini, kami percaya Tuhan masih memegang tangan kami. Roh Kudus-Mu masih membimbing kami, menuntun kami untuk bisa melewati lembah yang kelam itu. Bapa di surga, kami percaya semua masalah yang kami hadapi pasti ada masanya, ada waktunya. Karena setiap masalah pasti ada solusinya yang sedang Engkau siapkan. Dan Roh Kudus-Mu siap untuk menolong dan menopang kami. Kami imani itu Tuhan. Kami hadapi dengan kepala yang tegak. Karena kami tahu di belakang kami ada tentara surgawi yang menopang kami. Yang siap bertempur bersama-sama kami. Kamilah David yang akan melawan Goliath. Untuk bisa memenangkan semua masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biar Kau terus sadarkan kami, supaya kami terus punya koneksitas yang indah bersama dengan Roh Kudus yang terus menopang kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kudus, Kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beribadah, Yesus Tuhanku. Bisa kemuliaan buat Tuhan Yesus kita yang paling meriah. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat isi hatimu, buat suara. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk.